Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini di mata kuliah psikologi umum atau ilmu jiwa umum, kita akan mempelajari materi tentang gejala-gejala jiwa. Kemarin sudah dijelaskan bahwa gejala jiwa di ilmu jiwa umum terbagi menjadi 3, yaitu kognisi, konasi, dan konasi dan emosi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gejala jiwa yang pertama, yaitu tentang kognisi. Gejala jiwa kognisi adalah pemahaman terhadap pengetahuan atau kemampuan untuk memperoleh pengetahuan. Jadi, gejala jiwa kognisi bisa dipahami sebagai proses mental karena kognisi itu mencerminkan pemikiran dan tidak bisa diamati secara langsung. Jadi, pemahaman terhadap pengetahuan atau kemampuannya untuk memperoleh pengetahuan ini itu bisa dipahami sebagai proses mental karena kognisi itu merupakan pemikiran yang tidak bisa diamati. Jadi representasi dari pemikiran yang sebenarnya tidak bisa kita amati. Baik, selanjutnya kita akan membahas macam-macam kognisi. Jadi sebenarnya di dalam gejala jiwa itu kognisi terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perhatian, pengamatan, tanggapan, imajinasi, ingatan, pikiran, dan intuisi. Kognisi yang pertama adalah perhatian. Definisi dari perhatian adalah pemusatan tenaga psikis tertuju pada satu objek. Jadi pada saat kita melihat atau mendengar satu objek, itu sebenarnya kita sedang memperhatikan objek tersebut. Selanjutnya, perhatian merupakan banyak sedikitnya perhatian itu menyertai suatu aktivitas. Macam-macam perhatian jika dilihat dari bagaimana timbulnya itu terbagi menjadi 2, yaitu perhatian spontan, yang kedua perhatian yang disengaja. Kalau dilihat dari intensitasnya, maka perhatian terbagi menjadi 2, yaitu perhatian intensif atau perhatian tidak intensif. Jadi kadang kita itu memperhatikan sesuatu hanya sekedarnya, itu berarti perhatian tidak intensif. Tapi pada saat kita misalnya membaca buku atau melihat film 1 jam sampai selesai, mulai dari awal sampai selesai, tanpa pindah dari tempat duduk kita, kemudian kita fokus melihat jalan cerita dari film tersebut, itu termasuk sebagai perhatian intensif. Kemudian kalau dilihat dari luas sempitnya objek, perhatian terbagi menjadi 2, perhatian konsentratif dan perhatian distributif. Kalau perhatian konsentratif itu adalah perhatian yang memang ditujukan kepada satu objek saja. Tapi kalau perhatian distributif itu perhatian yang pada saat kita memperhatikan satu hal, kita juga memperhatikan hal yang lain. Misalnya kita nonton film sambil melakukan aktivitas lain, misalnya WA, membalas WA. Jadi nonton filmnya sambil menceritakan isi filmnya kepada temannya di WA. Nah, itu termasuk perhatian yang distributif karena pemusatan perhatian tidak hanya pada film tapi juga pada hal yang lain, yaitu ngobrol dengan teman di WA. Selanjutnya, hal-hal yang bisa menarik perhatian terbagi menjadi 2, yaitu objek dan subjek.
Kalau hal-hal yang menarik dari perhatian berdasarkan objek itu hal-hal yang keluar dari konteksnya. Kalau hal-hal yang menarik perhatian dilihat dari subjek adalah hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan, kegemaran, cita-cita, dan pengalaman. Jadi bisa dipahami bahwa kalau misalnya seseorang tertarik kepada satu hal karena satu hal itu, karena objeknya, itu berarti ada sesuatu yang memang menarik dari objek yang kita lihat. Misalnya kita pulang dari sekolah, naik motor, kemudian di lampu lampu merah kita berhenti. Sebenarnya tidak ada hal yang menarik untuk diperhatikan, tapi kemudian jalan tiba-tiba ada kereta kelinci, dengan kepala kereta kelinci itu naga yang sangat besar. Kemudian kita akhirnya memperhatikan kereta kelinci itu karena menarik. Naga yang begitu besar, terbuat dari kulit, jadi kepala naga dari kepala kereta kelinci itu terbuat dari naga yang besar, dari kulit gitu ya, yang membuat kita menarik, yang membuat kita memperhatikan karena hal tersebut menarik. Itu adalah salah satu contoh dari hal yang menarik, yang dapat menarik perhatian jika dilihat dari sisi objeknya. Tapi kalau hal yang menarik perhatian dilihat dari sisi subjek adalah misalnya kita sedang mendengarkan presentasi teman kita. Kemudian di tengah-tengah presentasi, karena presentasinya lama dan menjenuhkan, kemudian di sisi lain kita waktu pagi mau berangkat kuliah belum sarapan, sehingga karena jenuh, tidak fokus, akhirnya ngantuk dan akhirnya lapar. Kemudian perhatian kita itu tidak lagi fokus ke presentasinya teman kita, tapi fokusnya adalah ke kapan ini selesai, dan karena saya butuh segera makan, hingga perhatiannya tidak lagi ke hal yang di luar diri kita, tapi fokusnya kepada diri kita sendiri karena ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Contoh lain misalnya, karena kita ngefans dengan salah satu artis misalnya, kemudian posisi kita sedang belajar di kamar, tapi waktu itu posisi TV menyala, ada artis yang kita sukai sedang menyanyi, kita pasti akan menghentikan belajar kita untuk kemudian berlari di depan TV karena kita menggemari artis tersebut. Akhirnya perhatian kita tidak fokus lagi untuk belajar, tapi pindah kepada hal yang kita gemari. Itu adalah hal-hal yang dapat menarik perhatian. Next, pengamatan. Definisi dari pengamatan adalah proses mengenal dunia nyata melalui indera. Indra ini bukan Mas Indra, tapi indra ini adalah indra yang kita miliki. Jadi mata, jadi panca indera yang kita miliki, jadi mata melihat, telinga mendengar, hidung membau, kulit merasa. Itu adalah hal-hal yang dimaksud dengan indera. Jadi hubungannya indera dengan pengamatan adalah definisinya pengamatan adalah proses mengenal dunia melalui indera. Jadi kalau seseorang bermasalah dengan inderanya, maka bisa dipastikan dia tidak bisa mengamati. Definisi lain dari pengamatan adalah usaha manusia untuk mengenal dunia yang real, baik mengenal dirinya sendiri maupun dunia sekitarnya melalui panca indera, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pengecapan. Nah, selanjutnya ini proses terjadinya pengamatan.
Jika ada 3 proses ya, fase fisis ini fase fisik, kemudian fase fisiologis ini adalah fase fisik dan psikologis, kemudian yang terakhir adalah fase psikologis. Proses fase fisis bisa terjadi kepada individu itu apabila perangsang ditangkap oleh indera. Pada saat objek ditangkap oleh indera, itu yang dinamakan sebagai fase fisik. Kemudian pada saat objek itu dibawa ke syaraf sensoris kita atau ke sistem susunan saraf pusat yang ada di otak kita, itu sebenarnya adalah proses fase fisik dan fisiologis, sehingga fase ini disebut dengan fase fisiologis. Kemudian proses yang ketiga atau proses yang terakhir adalah proses psikologis. Yang dimaksud dengan proses psikologis ini adalah pada saat perangsang sampai pada syaraf pusat dan terjadi kesadaran dalam diri kita bahwa kita sedang melihat, merasa, membau, meraba, atau sedang mengecap sesuatu. Nah, jadi pada saat kita sadar bahwa oh ini rasanya manis, oh itu dia cantik, nah itu adalah fase psikologis. Prosesnya melalui fase fisis, fase fisiologis, dan fase psikologis. Gejala jiwa kognisi yang ketiga adalah tanggapan. Definisi dari tanggapan adalah proses menghadirkan kembali gambaran yang telah diperoleh dari pengamatan. Jadi beda ya. Kalau pengamatan adalah mengenal dunia melalui indera, begitu kan ya? Back. Ya, pengamatan adalah proses mengenal dunia nyata melalui indera. Kalau tanggapan adalah proses menghadirkan kembali gambaran yang telah diperoleh dari pengamatan. Jadi fasenya atau prosesnya pengamatan dulu, kemudian tersimpan di dalam otak kita, kemudian memunculkan gambaran atau kesan-kesan, dihadirkan kembali melalui tanggapan. Oke, kemudian apa bedanya pengamatan dan tanggapan? Kalau pengamatan itu cara tersedianya objek disebut sebagai presentasi karena langsung mengenal dunia melalui indera itu tadi. Kalau tanggapan, cara tersedianya objek itu disebut representasi karena dia seperti mengulang kembali apa-apa yang telah diamati sebelum dia menanggapi. Kemudian yang kedua, perbedaan dari pengamatan dan tanggapan. Kalau pengamatan, objek yang sesungguhnya itu ada, tapi kalau tanggapan, objek yang sesungguhnya itu tidak ada. Sehingga objek itu hanya pada diri subjek atau hanya pada diri seseorang yang menanggapi. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah kalau pengamatan itu objek ada bagi setiap orang. Kalau tanggapan, objek hanya ada pada subjek yang menanggapi. Jadi kalau pengamatan itu ya karena hubungannya dengan realita, sehingga objek itu ada bagi setiap orang yang melihatnya. Misalnya bunga ya, objeknya itu bunga. Di sekitar situ ada banyak orang, sehingga kalau pengamatan berarti objek itu ada bagi setiap orang yang mengamati bunga tersebut. Tapi kalau tanggapan, objek hanya ada pada subjek yang menanggapi. Pada saat orang hanya melihat, kalau di pengamatan hanya melihat atau mengamati saja kemudian dia diam saja, ya tidak akan ada tanggapan. Tapi kalau seseorang tersebut kemudian setelah mengamati bunga tersebut, dia kemudian ada respon untuk mengomentari, maka itu yang dinamakan sebagai tanggapan. Sehingga yang poin ketiga, perbedaan antara pengamatan dan tanggapan adalah tanggapan itu ada objek hanya ada pada subjek yang menanggapi. Kemudian perbedaan antara pengamatan dan tanggapan selanjutnya, yang keempat adalah terikat. Kalau pengamatan terikat pada tempat, keadaan, dan waktu.
Kalau tanggapan, karena berbeda, maka tanggapan terlepas dari unsur tempat, keadaan, dan waktu. Hubungannya dengan poin yang pertama, karena tanggapan adalah representasi, tapi kalau pengamatan adalah presentasi. Baik, itu adalah perbedaan tanggapan dan pengamatan. Kita lanjutkan kepada poin yang keempat dari gejala jiwa kognisi, yaitu fantasi. Fantasi adalah proses menciptakan gambaran-gambaran baru berdasarkan gambaran yang telah dimiliki oleh subjek atau oleh individu. Definisi lain dari fantasi adalah kemampuan jiwa untuk membentuk tanggapan-tanggapan baru dengan pertolongan tanggapan-tanggapan yang telah ada, dan tanggapan baru tidak harus sama dan sesuai dengan benda-benda yang ada. Fantasi itu juga dapat diartikan sebagai kemampuan subjek untuk berorientasi pada dunia imajiner. Fantasi itu terbagi menjadi dua, yaitu fantasi yang tidak disadari dan fantasi yang disadari. Fantasi yang tidak disadari terjadi apabila subjek melampaui dunia real masuk ke dunia imajiner tidak dengan sengaja. Contohnya adalah melamun. Ya, sedangkan fantasi yang disadari terjadi bila usaha dari subjek untuk masuk ke dunia imajiner. Jadi, kalau fantasi yang disadari itu bila ada usaha dari kita atau dari individu untuk masuk ke dunia imajiner. Nah, fantasi yang disadari ini itu terbagi menjadi dua, yaitu fantasi mencipta dan fantasi terpimpin atau fantasi tuntutan. Fantasi mencipta artinya subjek bersifat aktif menciptakan tanggapan-tanggapan. Misalnya, subjek yang mengarang tarian atau lagu. Jadi, fantasi mencipta, saya ulangi, artinya subjek bersifat aktif menciptakan tanggapan-tanggapan. Contohnya adalah orang-orang yang menari atau menciptakan lagu, orang-orang yang memiliki seni untuk menciptakan lagu dan seni untuk menciptakan tarian. Sedangkan fantasi yang terpimpin atau fantasi tuntutan artinya subjek bersifat pasif mengikuti tanggapan-tanggapan yang diciptakan orang lain. Kalau fantasi mencipta itu memang real, ada dari individu sendiri. Kalau fantasi tuntutan itu ada tuntutan atau ada tuntutan dari orang lain. Misalnya kita mendengarkan radio. Jadi kita mendengarkan cerita di radio, kemudian kita akhirnya berfantasi bahwa tokohnya ini dikatakan di radio bahwa dia tampan, gagah, tinggi. Nah, kita akan mencoba untuk memfantasikan bahwa orang tampan itu seperti apa, orang tinggi seperti apa, dan orang gagah seperti apa berdasarkan berdasarkan segala sesuatu yang telah kita alami sebelumnya. Jadi subjektif kita, ada subjektivitas kita tentang orang gagah, orang tampan dan orang tinggi itu seperti apa, itu sangat subjektif bagi setiap orang. Namun fantasi itu muncul karena ada tuntunan dari cerita kita yang kita dengarkan di radio. Baik, itu adalah tentang fantasi. Gejala jiwa kognisi yang kelima adalah ingatan. Definisi dari ingatan adalah proses menerima, menyimpan, dan menimbulkan kembali informasi-informasi atau kesan-kesan. Jadi, ingatan adalah proses menerima, menyimpan, dan menimbulkan kembali informasi-informasi atau kesan-kesan. Itu adalah ingatan. Definisi lain dari ingatan adalah
Kemampuan untuk mencamkan, menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan. Jadi yang dimaksud dengan ingatan yang baik adalah ingatan yang cepat atau mudah mencamkan, setia, teguh, tahan lama dalam menyimpan, dan siap sedia atau cepat dalam memproduksi. Jadi ingatan yang baik adalah ingatan yang mudah menerima, kemudian dia teguh dan tahan lama dalam menyimpan informasi, kemudian dia siap sedia atau cepat dalam menimbulkan kembali ingatan tersebut. Begitu. Itu adalah definisi dari ingatan. Oke. Nah, ada 3 memory system dalam ingatan, yaitu sensory memory, short term memory, dan long term memory. Sensory memory adalah ingatan yang berkaitan dengan penyimpanan informasi yang dibawa oleh panca indera. Itu adalah sensory memory. Kalau short term memory adalah ingatan yang bisa terulang kembali hanya tapi tersimpannya dalam kurun waktu yang singkat. Kemudian kalau long term memory adalah ingatan yang tersimpan lama di dalam otak kita, sehingga pada saat sensory input, ini maksudnya sensory input itu adalah pada saat rangsangan masuk ke sensory memory, itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dia akan masuk ke dalam short term memory, atau dia akan informasinya akan hilang. Ada 2 hal ini yang kemungkinan terjadi pada saat kita mendapatkan informasi. 2 hal ini berkaitan dengan perhatian kita terhadap informasi yang kita dapatkan. Kalau kita benar-benar memperhatikan informasi yang kita dapatkan, maka dia akan lari ke short term memory. Tapi kalau tidak, maka dia akan hilang, informasi akan hilang. Nah, di sini ada kata rehearsal. Rehearsal ini merupakan pengulangan atau istilah lainnya repetisi. Jadi short term memory itu bisa kembali lagi ke sensory memory pada saat seseorang itu mengalami satu kejadian yang sudah pernah dialami, atau mengingat satu kejadian yang sudah pernah diingat, sehingga ada pengulangan di sini. Nah, di short term memory kalau misalnya tersimpan di short term memory, maka dia akan mengingat kembali. Namun apabila informasi itu dirasa tidak terlalu penting bagi seseorang, maka dia akan hilang atau masuk ke forgetting atau keluar dari short term memory, sehingga rehearsal atau repetisi tidak bisa terjadi lagi. Kemudian dari short term memory, informasi jika dianggap penting bagi seseorang akan ditransfer kepada long term memory. Nah, di long term memory pun begitu. Kemudian apabila banyak sekali kesan-kesan yang tertumpuk atau informasi-informasi yang terlalu banyak, maka dia akan mengklasifikasi informasi untuk yang tidak dianggap penting, maka dia akan keluar ke forgetting, yaitu dilupakan, atau pada saat dia itu penting atau informasi itu penting, kemudian dia mencoba mengingat kembali, akhirnya masuk ke retrieval. Retrieval ini diambil kembali ke short term memory, kemudian pengulangan untuk diingat, akhirnya ini dia akan mengingat kembali pada saat mengalami satu kejadian yang sama walaupun telah lama, atau mengingat satu subjek yang sama walaupun telah lama tidak pernah ditemui atau tidak pernah diingat, karena dianggap penting dan tersimpan, maka akan mudah untuk diingat kembali begitu. Oke. Ini
Oke, ini proses yang kedua. Jadi ada stimulus eksternal masuk ke sensory memory. Pembagiannya tetap ada dua, yaitu kalau tidak penting dia akan terlupakan, kalau penting dia akan masuk ke retrieval. Kemudian setelah di sini dia akan masuk ke long term memory atau masuk ke short term memory. Jadi short term memory dia masuk ke long term memory. Dari short term memory bisa direspon langsung atau dia memilih untuk disimpan dulu. Begitu. Oke. Oke, di pembahasan ini tuh kita ada pembahasan tentang forgotten. Forgotten kalau bahasa Indonesia adalah lupa. Definisinya di psikologi, lupa adalah peristiwa yang tidak dapat ditimbulkan kembali. Jadi peristiwa tidak dapat menimbulkan kembali informasi-informasi yang telah diterima dan yang telah disimpan. Penyebab lupa itu ada yang menjelaskan dari dua teori. Kalau teori yang pertama, atropi, menjelaskan bahwa lupa terjadi itu karena informasi-informasi yang terlalu lama disimpan sehingga rusak bahkan hilang. Kalau teori yang interferensi menjelaskan bahwa lupa itu terjadi karena informasi yang disimpan terlalu banyak sehingga pada saat dilakukan reproduksi terjadi yang namanya interferensi. Yang dimaksud dengan interferensi adalah rusaknya sistem dalam menghubungkan satu informasi kepada informasi lainnya karena informasi yang dimiliki oleh individu itu terlalu banyak. Jadi saya ulangi ya, interferensi itu lupa terjadi karena informasi yang disimpan terlalu banyak sehingga pada saat dilakukan reproduksi terjadi kerusakan sistem, atau akhirnya dari kerusakan sistem itu akhirnya lari ke forgotten, terlupakan. Oke, selanjutnya ilmu jiwa kognitif atau gejala jiwa kognitif yang keenam adalah pikiran. Definisi dari pikiran adalah aktivitas jiwa dalam memecahkan masalah. Jadi individu itu bisa memecahkan masalah melalui aktivitas jiwa. Definisi lain dari pikiran atau berpikir adalah merupakan aktivitas psikis yang intensional dan terjadi apabila seseorang menjumpai masalah yang harus dipecahkan. Orang yang berpikir adalah orang yang menghubungkan pengertian yang satu dengan pengertian yang lain dalam rangka mendapatkan pemecahan masalah yang dihadapi. Sehingga berpikir itu tidak akan keluar dari yang namanya tiga hal ini: menganalisis, membandingkan, dan menghubungkan. Dari tiga hal ini kemudian seseorang pasti akan menemukan yang namanya konsep-konsep untuk memecahkan masalah. Pada saat orang menghadapi masalah, dia pasti akan mencoba untuk menganalisis dari mana masalah ini muncul, kemudian membandingkan, kemudian menghubungkan dengan konsep-konsep sehingga munculnya permasalahan itu dapat diketahui pemecahan masalahnya seperti apa. Kemudian kita akan membahas tentang tahapan berpikir. Tahapan berpikir itu melalui yang pertama adalah mengidentifikasi konsep-konsep, kemudian membentuk pendapat. Dari membentuk pendapat ini kemudian menarik kesimpulan. Dari penarikan kesimpulan ini akhirnya ada cara berpikir yang induktif, cara berpikir yang deduktif, dan cara berpikir yang analogis. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke kognisi yang terakhir, yaitu kognisi intuisi atau firasat.
Definisi dari kognisi yang intuisi atau firasat adalah kemampuan jiwa yang muncul secara tiba-tiba, sulit dan tidak dapat dijelaskan secara rasional, tidak dapat diulangi dan tidak dapat ditiru. Saya ulangi lagi. Intuisi adalah kemampuan jiwa yang muncul secara tiba-tiba, sulit, tidak dapat dijelaskan secara rasional, tidak dapat diulangi dan tidak dapat ditiru. Definisi lain dari intuisi adalah pandangan batiniah yang tembus mengenai satu peristiwa atau kebenaran tanpa peruntutan pikiran. Seperti intuisi ini seperti ilham akhirnya, sehingga intuisi itu merupakan bentuk perkiraan yang samar-samar, sering setengah disadari, tanpa diiringi oleh proses berpikir yang cermat sebelumnya, namun kemudian dapat menuntun pada satu keyakinan yang tepat. Itu adalah intuisi. Intuisi juga merupakan istilah untuk kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Pemahaman tentang intuisi itu seakan-akan tiba-tiba datang dan di luar kesadaran. Misalnya, kita tiba-tiba ingin untuk membaca buku, jadi tiba-tiba terdorong untuk membaca sebuah buku tanpa direncanakan sebelumnya. Ternyata hal yang tidak direncanakan dari membaca buku itu, di dalam buku kita temukan keterangan-keterangan yang selama hidup ini kita cari-cari. Jadi itu adalah contoh dari intuisi. Baik, untuk pertemuan kali ini saya kira cukup tentang gejala jiwa kognisi. Apabila ada kesalahan dalam memberikan keterangan maupun kurang memahamkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.